وإياكم. سبحان الذي mulai. Benar. Ini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'buduhu haqqa ta'abbudih wa natawakkalu haqqa tawakkulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena syukur itu adalah perbuatan dan pekerjaan orang beriman. Itu adalah bersyukur pada Allah. Jadi salah satu kerjaan utama, amalan utama, tugas utama dari banyak tugas-tugas yang lain, antara lain adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasulullah. Dia akan memberatkan timbangan di akhirat. Dan hadits Rasul menyatakan awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammadun, bahwa orang yang paling pertama dipanggil, diundang, diajak masuk surga al-hammadun. Kalau al-hamid orang yang bersyukur, alhamdulillah. Hammadun itu orang-orang yang amat sangat-sangat bersyukur, sering banget, banyak banget baca alhamdulillahnya. Al-hammadun alladzina
yahmadunallaha likulli hal. Al-hadits. Yang selalu mereka itu memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saudara inti agama. Inti agama itu memuji. Makanya kita dari mulai datang ke rumah sampai tadi sebelum sholat subuh, habis sholat, isinya memuji Allah. Inti agama itu agama yang diturunkan ke muka bumi itu memuji. Itu sudah jelas Islam. Yang bukan Islam pun memuji. Apakah agama ardi atau agama samawi, semua memuji. Muji siapa? Tuhannya masing-masing. Nah, kita memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yud'a ilal jannah al-hamadun. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan kita ini orang selalu memuji-muji, pujian, karena memuji itu sehat saudara, seger gitu. Yang terutama kalau sama Allah dan Rasulnya, ya kita yang seger gitu. Walaupun nggak punya duit juga, kalau muji terus-terusan gitu, lama-lama dikasih duit. Iya, makanya jangan banyak minta dah. Minta boleh, memang disuruh, tapi yang paling bagus naik tingkat, naik naik balai lah gitu. Jangan naik balainya itu dengan cara memuji. Ini kita warming up-nya aja lama ya, urusan urusan alhamdulillah dulu dah gitu. Jadi banyak muji sama Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita sakit, bacanya alhamdulillah. Tapi sakit ya, udah alhamdulillah aja, alhamdulillah. Lama-lama sehat. Udah. Kalau nggak punya duit ya, biasanya kan orang sakit kagak punya duit gitu. Lagi nggak punya duit banyak sakitnya. Apalagi kayak gini kan banyak ngeluh. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Sampingnya, tetangganya, atau mungkin di rumah dan lain sebagainya, hidup katanya susah. Ini karena sebab nggak bersyukur. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Tapi susah rasanya, terus saja alhamdulillah. Hanya dia diajarin kan nama Rasulullah, habis sholat suruh baca ada 3 itu kan, hamdalah, ya tasbih, terus jawab ada kan takbir kan, Allahu Akbar, itu 33 itu maksudnya suruh latihan. Nah, kita bersyukur tadi supaya diundang lebih pertama ya masuk surga. Kemudian kalau mau bersyukur selain itu apa? Kita kalau rasanya susah, nikmat rasanya kecil, itu ingatlah bahwa kalau bukan nikmat rasanya kecil, enak rasanya kecil gitu, maka ingatlah bahwa nikmat Allah besar. Ingatlah bahwa yang maha besar adalah yang memberi nikmat. Masa maha besar memberi nikmat nggak baik sama kita, kan nggak mungkin, ya nggak? Cuman kita ini pengertiannya dibatasi oleh kepinteran kita. Makanya sampai kemarin kan jangan pinter-pinter dah. Sebab kadang-kadang gitu menghalangi hubungan kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya justru karena kita pinter. Jangan pinter-pinter. Pinter taruh di nomor 2 gitu. Jadi iman dan takwa. Yang kedua, salawat dan salam tersampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkali-kali dikatakan hadis yang sederhana saja, barang siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali lipat salawatnya. Ya. Begitu juga kita ini kadang-kadang beribadah kan urusannya selalu dihubungkan dengan masalah susah, hidup susah. Kalau susah baru ibadah, Padahal ibadah itu merupakan tugas utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali dijadikan manusia jin itu kecuali 1 doang. Apa itu? Liya'buduni, tadinya begitu.
supaya kamu menghamba beribadah kepada aku, kata Allah. Sudah, itu pen satu, asal ibadah insya Allah. Nah, di breakdown ya, ibadah itu apa aja gitu, dari mulai yang wajib, yang terus kalau dilakukan secara mekanistik gitu, struktural gitu, kan ada strukturnya tuh, urutan-urutannya apa. Ini kan masalahnya kita ini ibadahnya celat-celut. Apa itu celat-celut nih? Itu nggak karuan gitu. Ini kalau makan nggak teratur tuh, kita ini paling pinter makan suruh teratur, ya enggak? Apalagi olahraga teratur, giliran ibadah kagak teratur. Gimana? Makan teratur, makan yang teratur katanya. Iya, tapi jangan makan doang yang ente teratur. Punya rumah diatur bagus-bagus gitu kan. Ini kita rumah di dalam sini kagak diatur bagus-bagus, ya susah. Ngatur-ngatur kadang-kadang seenak-enaknya dia ngatur. Ini tidak akan memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang bagus, hatta kepada dirinya sendiri, apalagi kepada misalnya maaf keluarganya dan lain sebagainya. Ini saya mengantarkan ini mau membahas seterusnya kemarin soalnya gitu. Jadi pemanasannya mesti agak ini beres, biar jangan langsung keceklik. Yang repot kalau ilmunya keceklik tuh repot itu. Gitu. Ya kan kalau kita langsung olahraga langsung berat kan gitu ya, harus ada warming up dulu ya. Iya, gitu. Jadi saudara, jadi banyakin sholawat. Ya, kalau rasanya susah udah sholawat. Tapi masih susah, sholawat aja terus gitu. Kenapa sih yang sederhana begitu kelihatannya saudara? Karena agama kalau diajarin susah-susah, udah agama males untuk diamalin, susah pula, nggak jadi dah. Yang gampang-gampang urusan. Jangan agama, dunia ini, kita di dunia saja nih sekarang. Saya sering ngomong, orang kalau datang ke rumah saya gitu, ya saya lagi susah, saya ini pengusaha besar. Loh, pengusaha besar kok susah? Saya kadang-kadang ya bingung. Jadi nggak logis semua ya. Dunia ini kadang-kadang aneh aja. Saya perusahaannya banyak, saya ini, tapi saya ini susah katanya. Bisa ya? Ente ngurusin apa? Saya bilang. Saya ngurusin perusahaan. Dulu waktu mendingan ente nggak punya perusahaan kalau gitu, biar jangan susah. Ya susah juga, lebih susah lagi kayak gitu. Terus maunya apa? Itu punya perusahaan banyak, dia susah. Saya bilang ya kalau susah nggak usah ngurusin perusahaan, ya kan? Sebab dia nggak tahu tugas hidup apa, sebenarnya dia tujuan hidup apa. Dia taunya pokoknya perusahaan aja. Dia taunya perusahaan, harta, bini, perempuan, ya kan? Banda, ya kan? Kemarin diomongin itu, ya kan? Jadi dia susah. Ya udah, ente berhenti aja, jangan jadi pengusaha. Apa? Usahanya kasih orang aja, nyusahin. Nah hidup pengennya begini gimana pengennya, saya bilang. Pengennya ya hidupnya tenang, enak, kayak kiai. Ya saya nggak punya perusahaan, ya enak, tenang, nggak ada yang diurusin, gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi akhirnya apa? Ente hidup di mana? Di dunia. Lah kalau ente hidup di dunia itu artinya apa? Tiap hari bergaul sama siapa? Sama dunia. Ente hidup di dunia kok. Ente sekarang nginjek apa? Nginjek apa? Nginjek dunia. Ente sekarang nginjek dunia. Ente sekarang hidup di dunia. Kalau nginjek sampai nginjek, enteng, maaf nih, ngelonin dunia tiap hari. Kok hidupnya susah itu gimana? Ente ngelonin apa ini? Dunia tiap hari kok ya bisa susah. Dari mana logikanya? Bergaul tiap hari sama dunia, ya enggak? Ngitung dunia tiap hari. Enggak waktunya ngitung, dia ngitung, sholat pun ngitung dunia. Ya Allah, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Kok susah hidupmu di dunia itu? Hah? Sampean ini gimana? Itu Pak. Jadi hal-hal seperti inilah kadang-kadang
Sehingga Pak mau ngaji nggak bisa, repot Kiai. Ini aja belum selesai urusannya. Loh, ya kan belum selesai, kapan selesai? Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan bacaan kita. Nggak mau ngomong mengkaji. Bacaan kita tentang yang lalu itu jalan kebenaran, jalan dakwah yang harus ditempuh. Ya. Ini sebagai tema saja untuk berada di satu jalur ini, yaitu hadis yang sudah disampaikan, innamal a'malu binniyat. Kemudian amal tergantung niat itu ada hubungannya dengan masalah hijrah, pindah satu tempat ke tempat lain, dari tidak benar pindah menjadi benar, dari nggak baik menjadi baik, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya pindah. Nah, diteruskan di sini ya, bahwa inti pindah ini adalah hubungannya persoalan agama. Jadi yang menjadi masalah adalah masalah agama. Sebab masalah agama ini masalah yang sangat penting dan yang sangat paling paling nomor satu buat manusia itu agama. Itu. Orang bilang tidak beragama, tapi sesungguhnya mereka beragama. Misalnya orang nggak beragama Islam, katakanlah dia menganut tidak bertuhan, tapi dia punya agama, hartanya itu agamanya, kehidupannya itulah agamanya mereka. Gitu. Nah, buat kita orang beriman kepada Allah, karena Muslim ya agamanya Islam, kan begitu. Maka agama itu memberikan satu cara, jalan untuk memahami agama itu sendiri. Apa itu? Antara lain di sini sampaikan ad-dinun nasihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini satu angle dari beberapa angle di dalam agama. Ya, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Mungkin kalau mau dipertanyakan, kenapa ad-dinun nasihat ini Rasulullah nyampeinnya? Kok enggak ad-din al-mau'idhah misalnya? Agama itu adalah mau'idhah. Kita sering dapat mau'idhah hasanah gitu ya. Kok ini satu contoh misalnya. Atau yang lain-lain. Ini kan kaitannya sama dakwah. Jadi kalau kaitan sama, kok Rasulullah menyebutnya ad-din an-nasihat? Agama itu adalah nasihat. Jadi memang nasihat ini kalau kita lihat di kerangka penafsiran Al-Quran yang saya pahami lah gitu, itu terusan dari wasiat takwa. Makanya nanti di dalam kitab ini diarahkan ke situ tuh, diarahkan kepada persoalan takwa. Jadi takwa itu pongkolnya gitu, kemudian nasihat itu salah satu daripada cara bagaimana merekrut baik lahir maupun batin pada manusia supaya menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Maka perlu ada nasihat. Tetapi nasihat itu tingkatannya lebih tinggi dari mau'idhah gitu. Kita sering menggunakan kata lain, misalnya yang akan memberikan tausiah, wasiat, itu sering dipakai. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau mengacu pada
persoalan dakwah itu berkaitan dengan masalahnya nasihat, bukan pada tausiah, bukan wasiat. Karena wasiat itu digunakan juga untuk pandangan persoalan lain, misalnya wasiat harta, ya kan, wasiat yang lain-lain gitu loh, yang kaitannya dengan masalah waris dan lain sebagainya, hibah gitu. Dan mungkin yang, tapi wasiat itu biasanya wasiat takwa. Seluruh nabi itu mewasiatkan takwa. Itu seluruh nabi. Tidak mewasiatkan nasihat, enggak. Mewasiatkan takwa. Jadi itu lebih ini lagi lebih inti ya. Nah, kalau yang nasihat itu bukan pada intinya tapi pada cara, ya, berhubungan dengan masalah cara. Nah, tapi nasihat itu inti dalamnya atau inti yang paling inti dari nasihat itu, kalau nasihat itu disebut sebagai nasihat itu karena nasihat itu ada pengertian yang dipahami oleh agama, ada pengertian yang dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa bapak sama anaknya atau seorang bapak ibu nasehatin anaknya, gitu loh. Ustadz nasehatin jamaahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, inti nasihat itu disebut nasihat kalau nasihat itu punya manfaat, Pak. Gitu. Makanya kalau ada dibilang nasihat tapi nggak ada manfaatnya, imam manfaat itu ada pada yang menasehati atau yang dinasehati, maka itu namanya nasihat, disebut nasihat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak disebut nasihat. Makanya nasihat ini sebetulnya suatu pekerjaan yang berat. Seorang ulama yang memahami tentang nasihat ini dalam prakteknya itu sering gini, kalau ulama-ulama yang sangat tinggi sekali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika dimintai nasihat dia nggak mau. Apalagi kalau pandangannya sudah sangat dalam dan jauh kepada orang ini, ngelihat mukanya udah ketahuan. Misalnya datang, Syekh, tolong nasehatin saya, misalnya. Emangnya kenapa kamu? Ada contoh beneran ini terjadi beneran. Ada seorang syekh di satu majelis, kemudian ada orang minta dinasehatin. Syekh, tolong nasehatin saya. Kenapa dia minta nasihat sama syekh itu? Karena dia yakin bahwa pasti nasihatnya sangat baik. Kalau hanya sangat baik itu sudah pasti. Tapi persoalannya dilakukan apa enggak? Diamalkan, dilaksanakan apa enggak? Ini syekh ini tahu. Maka jawabannya apa? Kamu nggak usah minta nasihat sama saya. Kaget. Kenapa nggak usah minta nasihat sama saya? Sebab kalau saya nasihatin, kamu nggak bakalan lakukan itu. Emangnya kamu kenapa? Iya, saya sakit dulu, hidup berat gitu. Padahal dia orang kaya nih, kaya raya, Pak. Kaya raya beneran. Iya, kaya raya beneran. Maksudnya kaya harta. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa ada orang kaya raya hidupnya, bukan ada, banyak ya, kaya raya hidupnya susah. Minta dinasihatin sama saya. Maka kemudian apa? Saya bilang, nggak usah, saya nggak mau nasihatin kamu. Tolonglah saya nasihatin saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena maksa terus. Katanya, ya satu aja janganlah, satu aja belum kok, jangan gimana, kamu belum tentu juga kuat. Ya udah, karena maksa-maksa, bener nih, kalau saya nasihatin kamu mau lakukan? Ya pasti, insya Allah lakukan. Ya udah, kalau kamu pengen hidupnya enak, ya enak gitu, maka pertama kamu tidur, urusin tidur.
kamu tidurnya itu jangan pakai kasur, jangan pakai AC, tidur di tanah. Nggak pernah terduga. Selama ini tidurnya di hotel bintang 5 lah kira-kira kelasnya kan ya. Itu rumahnya orang kaya, ya kan? Katanya, itu dia Syekh katanya. Yang saya nggak mungkin bisa lakukan. Kan saya tadi udah bilang, kamu nggak bakalan kuat. Makanya jangan minta nasihat. Sebab apa? Kamu nggak bisa ngamalin itu. Lalu apa? Orang tuh rewel begitu. Pengen tahu aja, udah nggak bisa ngamalin nasihatnya, udah dikasih maksa-maksa pula, minta dijelasin kenapa disuruh tidur di tanah. Ya, karena Syekh ini orang bijak, saudara, ini dakwah namanya. Maka kemudian apa? Ente tahu nggak? Orang yang mati di kuburan, memang tidurnya di spring bed. Hah? Gak pernah kepikiran ya Pak? Ada nggak orang meninggal, orang Islam, pasti kita marah. Dikubur, ditaruh di spring bed yang harganya 250 juta. Kan ada spring bed yang harganya 250 juta tuh. Ada nggak? Jangankan yang harga itu Pak ya, yang harga yang ini aja orang pasti marah semua. Gila orang. Ya enggak? Ada nggak? Ya, nggak ada. Kenapa mereka betah semua, nggak ada yang pulang? Emang ada orang mati pulang ke dunia? Betah semua. Jadi logis nggak penjelasannya? Masuk akal nggak? Ya Allah, itu nasihat yang bukan main. Kalau ente pengen hidupnya enak, jadi bapak-bapak semua, kalau pengen ya kan asam urat apa nggak terasa, tidurnya di tanah, bukan di bawah, di tanah. Ente tidur tanah, jangan pakai AC, jangan pakai kasur, jangan pakai karpet, jangan pakai tanah. Saudara, emang benar sih, jangankan dikubur. Saya masih ingat di pesantren tuh. Di pesantren dulu, sekarang mah nggak ada, sekarang pakai spring bed apa gitu. Kalau enggak orang tuanya marah semua. Wah, anak gue bayarnya mahal-mahal suruh tidur enak aja, udah gak usah pesantren dah gitu. Sekarang begitu orang tua kita. Kenapa? Judulnya bukan cari ilmu, cari enak. Ini masalah orang hidup kan itu, cari enak. Lupa bahwa dia ke pesantren harusnya cari ilmu, cari enak, saudara. Ini kita di dunia cari apa sih? Cari ibadah apa cari enak? Aduh, perasaan kita udah hebat banget ya. Tidurnya di tanah katanya. Kalau pengen hidup enak. Contohnya itu tadi, orang yang mati dikubur, ditaruh di tanah, betah semua, enak, nggak ada yang pulang ke dunia. Kalau ada atuh boleh dah. Nah, coba tanya. Satu, minta nasihat yang kedua, jangan yang itulah Syekh katanya. Yang satunya lagi, udah. Satu aja kamu nggak bisa ngamalin, minta dua. Yahudi banget loh. Gitu loh. Makanya ngaji itu gak gampang, saudara. Kalau saya juga baru ngomong doang. Iya bener. Jarang kiai ngaku begitu. Baru ngomong doang. Udah ngomong dikritik banyak sono sini udah puyeng gitu. Jadi astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, istighfar yang gitu. Jadi udah, yang itu nasihat yang kedua nggak saya ceritain, terusin yang ini aja. Nanti nggak kuat kita. Jadi ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah?
Bagi siapa? Ini kan terjemahan bilangnya bagi siapa wahai Rasulullah nasihat agama itu? Padahal kalau dicermati itu terjemahannya benar. Liman bagi siapa? Tapi maksudnya milik siapa? Nasihat ini milik siapa? Kepunyaan siapa, saudara? Nasihat ini. Karena di sini qala Rasul menjawab lillahi, bagi Allah, kalau terjemahannya bagi, milik Allah. Jadi inti daripada nasihat adalah kebenaran. Kebenaran milik siapa? Milik Allah. Kita bisa juga memperoleh, memiliki kebenaran, cuman kita sering tidak konsisten dan tidak mau di dalam kebenaran itu. Manusia kadang dia ngerubah itu. Kalau Allah nggak mungkin ngerubah kebenaran. Maka hadis ini menyebut pertama milik siapa nasihat itu, karena nasihat inti dalamnya isinya itu benar. Makanya kalau ada nasihat kagak benar namanya bukan nasihat. Nah, kebenaran mutlak itu ada pada kebenaran yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Al-Quran menyatakan begitu. Al-haq itu kebenaran mir rabbik, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali benar-benar kamu itu ragu. Ya, jangan. Ini kita kan sering ragu, yang bikin gak jadi, ya kan? Mau ngaji ragu, mau sedekah ragu, mau ngapain aja ragu. Diomongin sama kiainya yang tadi ragu. Udah minta-minta, udah dikasih ragu. Lah kan aneh, ini kue bener nih, makan-makan. Ya tapi gue gak suka. Tadi katanya kue apa aja. Dikasih, apalagi itu kue masih. Kalau kebenaran lah pahitnya bukan main. Makanya Rasulullah menyatakan al-haq itu tadi apa namanya? Ada hadis yang mengatakan qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Yang manis ada juga gitu. Tapi mau manusia seringkali kalau pahit jarang yang mau gitu ya. Qulil haq walau kana murran. Jadi kalau melihat terjemahan dari agama adalah nasihat bagi Allah, seolah-olah Allah yang dinasehati. Bukan. Kebenaran nasihat itu datangnya dari Allah. Karena apa? Lillah, milik Allah. Satu. Yang kedua, wali kitabihi, dan milik kitab Allah. Artinya apa? Kebenaran itu sudah tekstual, sudah terkonsep, sudah tertulis, sudah termaktub di dalam apa? Kitab Allah. Kenapa Rasulullah menyatakan pakai kitab bukan wali Qur'anihi misalnya, bagi Quran Allah? Karena memang kebenaran yang datang dari Allah sejak Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad itu sami mawon, sama aja. Nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dientit, nggak ada yang didistorsi, nggak ada. Saudara, sama persis. Kalau ada pengurangan, penambahan, dikikis-kikis, digesek-gesek, dimacem-macem, dicampur-campur, diaduk-aduk, dimacem-macem, itu kerjaan kita ente-ente itu loh. Manusia, saudara, itu kerjaan kita. Didesain, diapain aja lah pokoknya, dituker-tuker. Ini persoalan yang krusial di dalam kehidupan. Karena itu hadis ini sangat amat nancap sekali pernyataannya. Lillah, kebenaran. Jadi nasihat itu intinya kebenaran yang datang lillah, milik Allah, karena dari Allah. Gak bisa manusia bikin-bikin. Wali kitabihi, dan dari kitab Allah. Gak bisa ente bikin-bikin kebenaran. Gak bisa, emang kata.
kata emal, nggak bisa. Seterusnya apa? Wali rasulihi. Nah ini mulai manusia ya. Dan bagi atau milik Rasul Allah. Karena Rasul itu nggak ada yang bohong, saudara. Kalaupun dia kemudian berbohong, langsung dikoreksi dan ditulis, diumumkan. Bayangkan, ada nggak ente melakukan satu kesalahan, ya? Nih, ente melakukan satu kesalahan, antum nih melakukan kesalahan, lalu kemudian dikoreksi, langsung mau diperbaiki, sudah benar, kembali ke apa? Asli kebenaran. Setelah itu diumumkan kesalahannya ini. Itu Rasul doang. Contoh, ya contoh. Misalnya Rasulullah tuh ditegur sama Allah misalnya dalam kaitan misalnya dakwah ya, atau ngajak orang, atau berkaitan dengan inilah pembahasan sekarang, kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, ya kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Itu abasa wa tawalla, kata Allah, cemberut, wa tawalla, dan berpaling. Siapa yang cemberut? Rasulullah. Wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang ke Rasulullah. Sementara ada asbabun nuzul dinyatakan Rasulullah sedang berada dalam posisi yang sangat strategis bersama pembesar Quraisy, min sonadi di Quraisy, sedang melakukan ya pencerahan, negosiasi maupun apa strategi masa mendatang dakwah. Sementara pembesar-pembesar itu datang kepada Rasulullah, ini kan strategis. Kalau mereka Islam, beriman kepada Allah, semua masyarakatnya, semua rakyatnya ngikut. Jadi strategis sekali. Maka kedatangan Ummi Maktum ke situ, ya, kepada Rasulullah agak dicuekin. Ente nih nggak tahu, kita lagi kira-kira begitu secara manusiawinya. Rasulullah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Ummi Maktum, sementara Allah yazakka, benar-benar dia mau membersihkan diri masuk Islam benar-benar. Sementara yang ini, yang strategis ini, itu seringkali belum tentu. Bohong-bohongan aja, dia cuma pengen deketin nama, katakanlah kalau sekarang sama ulama, pengen baik-baik aja. Nah, makanya ulama mesti cerdas. Jangan jadi ulama kayak gitu kalau ada enak banget ya. Jangan biarin. Itu tuh kalau yang kayak gitu nggak sengaja, biarin aja. Cuman kalau kekerasan yang nggak boleh. Pikirin aja. Iya, kadang-kadang. Jadi ya, saya sering nanggepin karena bukan apa-apa. Nanti kalau terganggu malah yang perhatiin yang dia yang lagi ngorok. Jadi makanya tadi makna kontekstualnya itu, makna di luar yang itu tuh kemudian apa? Jadi ulama begitu, mesti benar-benar mengasah ad-din an-nasihah dalam dirinya supaya jangan kecele. Kecele itu apa, Pak? Ketipu, bagus ya itu. Ketipu ke apa namanya, pokoknya semacam itulah. Pembesar itu kadang-kadang datang baik-baik emang. Dia datang kadang-kadang, ya saya datang mau ngaji, mau belajar, mau ini supaya, padahal cuma ngambil hati doang. Bukan sih semua pemimpin kayak gitu semua, tapi karakteristiknya karena tujuannya beda, karakteristiknya tuh macam-macam kayak gitu-gitu. Rasulullah sendiri sebagai Rasul manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha. Ya, sesungguhnya aku itu manusia biasa, cuman yuha bedanya dikasih wahyu. Dalam keadaan secara sosiologis kemasyarakatan sedang berinteraksi ya bareng-bareng dengan orang-orang yang penting, Rasulullah terjadi lupa, walaupun itu settingnya Allah juga untuk apa? Memberi pelajaran kepada kita semua, ya kan? Rasulullah cemberut abas wa tawalla. Nah, kata-kata abas wa tawalla itu artinya apa?
sedikit banyak Allah itu menyalahkan Rasulullah toh? Secara apa rasa kan? Ya kan? Ente salah loh. Dia nih Umi Maktum benar-benar mukhlis, ikhlas mau masuk Islam. Sementara yang pembesar ini belum tentu. Gitu loh. Nah itu teguran Allah atas kesalahan, walaupun bukan kesalahan yang sangat fatal, itu kemudian apa? Ditulis oleh Quran, ngerti gak? Dan ditulis oleh Quran itu kalau orang yang membaca bukan orang beriman kepada Allah dan Rasulullah, orang di luar Islam, dia akan jelek-jelekin tuh nabimu kayak gitu kerjaannya, ngerti gak? Maka jadi fitnah tuh. Tuh kerjaan nabimu kayak gitu tuh, nggak tahu diri. Berarti dia tidak berpihak pada lower class, kelas bawah. Makanya ada seorang orientalis yang menyatakan ya, nabi model apa kayak gitu, nggak ada kepeduliannya. Misalnya kayak gitu. Belum lagi yang kaitannya dengan nikah. Ya, kasus misalnya yang ada di dalam surat At-Tahrim. Itu Rasulullah ditegur. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Ini saya ingin menyatakan bagaimana seorang nabi itu terhadap hubungannya dengan kebenaran itu ditegur. Mendapat tegurannya itu ditulis. Coba kalau kita salah nih, kemudian udah dinasihatin udah bener, kemudian nasihat itu ditulis terus disebarkan ke semua orang, kira-kira gimana Pak? Waduh, kiamat kita ya. Seorang nabi itu begitu, ditulis di Quran sampai sekarang nggak dihapus. Saudara, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa? Kamu kan nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya karena sebab kamu itu cinta banget sama binimu itu. Gitu. Asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya Rasulullah. Salah satunya, ini banyak asbabun nuzul. Salah satunya katanya Rasulullah pulang dari masjid salat asar, mampir baliknya ke siapa? Istri Zainab. Zainab ini yang namanya laki-laki itu sama Pak. Zainab ini memang cantiknya bukan main. Gitu. Kalau cantik itu kadang-kadang masaknya nggak enak pun dibilang enak. Ente kan biasa begitu. Enak banget. Yang enak masakannya apa dianya? Hah? Lagi-lagi ngomongin siapa? Kemarin ngomong kenapa tema perempuan itu kemarin muncul itu, ya kan? Ini ngomong laki-laki pemuhlis, ngomong gitu, iya aja dia mah. Kata Rasulullah gini, disuguhin madu Pak, madu itu kan emang manis ya. Ada madu pahit lah sekarang enggak ya? Ada ya. Tapi meskipun pahit memang karena dimaui tetap rasanya manis. Manusia tuh kadang-kadang aneh, ya kan? Udah tahu madu itu apa? Madu itu yang disenangi itu yang manis. Tapi ada juga saya senang yang pahit kayak gitu. Kenapa? Biasanya maunya itu. Jadi gara-gara mau jadi rasanya gini. Tapi walaupun pahit rasanya manis juga ya, katanya gitu. Ini persoalan bangunan struktur psikologis pada manusia. Jadi saya ngajar psikologi lah dikit-dikit. 15 tahun ada kali ngajar psikologi. Jadi saya tahulah struktur psikologi pada manusia. Jadi dikasih madu sama Zainab. Lalu apa? Namanya perempuan tuh biasa, bini tuh biasa nanya, "Bang, gimana madunya?" Gitu. Madunya gimana? "Ih, Nab, madu kamu teh enak banget," gitu. Emang yang lain nggak enak? Ya, biasa, bini tuh, makanya jangan bini dua dah. 3. Kan
nggak kuat nih saudara. Ini bener-bener kalau nggak kuat nih bahaya. Ente udah punya? Oh, udah satu. Nggak ada yang diumpetin. Oh, baru satu. Lagi belajar itu Pak. Lagi belajar. Kalau Akbar. Jadi apa? Ini ngaji apa enggak sih, kita ketawa? Jadi ya perempuan gitu, istri begitu. Emang yang tempat lain, yang di lain nggak enak bang. Rasulullah itu manusia biasa. Ini enak, memang beda katanya. Ya, kira-kira begitulah. Kenapa? Ini masih belum salah ngomong begitu. Tapi ada terusannya Rasulullah. Karena madu kamu enak katanya gini. Saya nggak mau minum madu di istri yang lain. Madu kamu aja. Itu yang disebut kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan hanya karena pengen supaya si Zainab nih bini ini seneng, ridho. Apa lo jadi suami? Kita kadang-kadang bohong, ya nggak? Ente bohong sama bini, enak banget mahal. Apa? Enak banget. Bikin sayur kayak ini aja apa namanya, air hujan rasanya. Ya kadang-kadang kita daripada dia ngamuk mendingan ini dah, gitu kan? Enak pak. Wah nikmatnya bukan main, melebihi dari hotel bintang 7. Tabtaghi mardata azwaj. Itu ditulis saudara, teguran Allah atas kesalahan Rasulullah yang sampai Allah menyatakan, kenapa kamu berani mengharamkan yang Allah halalkan? Panjang nih ceritanya nih. Yang ini ceritanya panjang. Sampai kemudian apa terjadi suatu persoalan intern keluarga Rasulullah. Dan dikatakan di dalam, diceritakan secara baik, dituturkan dengan sangat baik bagaimana kalau kita menjadi seorang dai atau ulama yang seharusnya memaintain atau memelihara persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga. Ya ramai pak sama bini yang lain, jadi persoalan, malah akhirnya mau dicerai semua sama Allah, gitu. Iya, kata Allah nanti akan saya ganti kalau rewel semua nih ngomong. Karena apa? Itu perempuan begitu. Kata si Zainab, itu kenapa sampai ditegur? Karena jadi persoalan di belakang hari. Ketika ngomong begitu berdua, tapi Zainab sebagai istri, saudara. Kira-kira gini. Pagi-pagi begini ngelancar ke tukang sayur dorongan gitu. Kira-kira gitu, ketemu sama siapa? Istri yang lain. Ketemu sama, kalau nggak salah, sama Hafsah apa Saudah yang pertama. Dah, lu kemana? Sini deh bentar katanya. Gosip antar istri. Kenapa? Abang tahu katanya. Emang kenapa? Iya, pokoknya abang kemarin mampir. Gini cerita gitu. Terus bilang apa? Lo kasih apa? Gue kasih madu katanya gitu kan. Terus ya kata abang sih madu gue enak banget. Kalau di lain mah dia nggak mau, katanya kagak enak. Mulai dah. Sebagai istri semeremeng pak, semeremeng itu apa? Rasanya juga mangkel juga nih kalau kayak gini nih urusannya, ya kan? Iya, mangkel kita. Emang abang bilang gitu bener? Deh, masa gue bohong? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, katanya gitu. Lu doang yang gue kasih tahu. Tuh perempuan begitu. Di tafsirnya nggak ada pak cerita begitu. Ini tambahan saya, kira-kira komunikasinya gitu dulu. Intinya gitu. Itu. Ini sudah.
Udah sama dia. Terus gimana? Ya udah cuman gitu doang kok katanya. Nggak ada apa-apa. Maksudnya apa? Manas-manasin dia. Ya kan? Karena apa? Berlomba mendapatkan kasih sayang, cinta. Ini kalau sudah urusan kayak gitu, jauh banget nih ad-dinun nasihatnya itu. Ya enggak? Ya terus sudah. Jangan bilang-bilang ya, lu doang gua kasih tahu. Ya udah. Tapi kan dia kesel sebagai salah satu daripada istri Rasul. Oh udah. Saudah itu merasa apa? Agak di bawah level. Ya gua mah istri Anwan gitu kan. Dulu merasa bahwa dia pampasan perang ketika disuruh nikah. Apa namanya? Maaf nih, ya jelek sih enggak, tapi ya kurang begitu dah gitu. Sehingga apa? Para sahabat ditawarin suruh nikahin ya dari mulai Abu Bakar terus sampai semuanya nggak ada yang mau. Lah kalau sebagai Rasul ya Rasul yang harus nikahin. Kadang-kadang Rasul itu dapat juga yang nggak begitu nggak seperti Zainab itu loh, enggak. Itu persoalan saudara. Ya. Jadi kalau kita memang bukan Rasul nggak bakalan mau lah, gitu. Bukan Nabi, ya, bukan sahabat Rasul aja nggak mau. Tapi namanya ketempuan itu. Jadi Rasul itu sering ketempuan, tahu ketempuan? Apa itu? Pokoknya yang nggak mau udah lu yang ngerjain gitu. Makanya kalau ngaji juga begitu, udah dah ngaji sendirian aja udah. Nggak ada yang mau. Udah. Kemudian apa? Saudah akhirnya apa? Wah kalau kayak gini kita harus berkolaborasi menyusun kekuatan. Begitu. Ya kan? Embargo. Belum embargo dulu, menyusun dulu kekuatan lah. Ketemu sama Hafsah. Ya kan? Hafsah, lu dari mana? Gua mau belanja, bentar deh, bentar aja. Gua cuma ngasih tahu lu doang, jangan ngomong siapa-siapa ya. Ini genting. Nah, panjang itu saya. Ini persoalan genting. Kenapa? Masa kata, tapi lu jangan ngomong siapa-siapa. Iya, gak bakalan katanya. Lu doang. Masa katanya abang ngomong begitu? Begitu bagaimana? Itu. Ya apa? Begitu dah. Yang enakin banget. Aja saya kan dongkol. Masalahnya aja belum diomongin, belum dongkol aja. Diomongin dulu. Iya kan? Iya. Iya, masa abang bilang sama Jenab kan mampir dikasih madu. Katanya madunya Jenab enak. Madu kan sama aja. Kalau beli di toko sama, kita punya juga sama aja, sama-sama. Tapi dia bilang katanya madunya enak banget, makanya nggak bakalan minum di kita katanya. Di kita. Ya emang gitu katanya. Wah ini nggak beres nih kalau kayak gini. Waduh, mulai dah, udah 3 tuh. Kalau Zainab rasanya menang, rasain lo, pokoknya gue yang paling hebat kan, gitu tuh. Makanya kalau nih bagi punya yang bini 2, 3, hati-hati ya. Ente bisa nggak makan pagi-pagi, gak dikasih sarapan sono, dianggap di sono udah ngasih, sono udah kapiran namanya. Hati-hati, ada nggak nih yang ketawa-ketawa nih bininya? Akhirnya apa? Ini kalau urusannya begini, gini aja kata Hafsah. Kita mesti melakukan apa namanya pembalasan atau apa gitu, atau ngasih tahu sama yang lain. Wah, jangan. Udah, saudanya nggak mau. Ya udah, urusan gua aja dalam hati aja. Hafsah datang ke Aisyah. Nah lo, Aisyah, Assalamualaikum, pagi-pagi. Ada apaan? Ngomong lah saudara sama Aisyah, ini genting macam-macam ini katanya begini. Aisyah udah langsung ambil keputusan. Oke, kalau begitu kita ngumpul gitu kan, dan kita mengadakan mosi tidak percaya kepada Rasulullah. Iya, mosi tidak percaya apa? Mulai nanti malam kita tengkurap semua. Kira-kira demo saudara. Terjadilah persoalan di intern keluarga Rasulullah. Ditulis tuh dalam surat At-Tahrim.
Makanya orang di luar Islam mengatakan ini dongeng aja katanya, fiktif, fiksi. Ya fiksi itu memang tidak semua orang, artinya tidak semua orang itu ngelihat mengalami seperti itu, tapi realitasnya terjadi. Makanya Allah sampai berbicara kalau ribut aja begitu ya karena sebab ini maka akan ditalak semua, akan diganti dengan apa itu ayatnya ada ya, apa enggak yang mukminatin abidatin saihatin gitu, thayyibatu abkara, apa namanya awalnya ya takrib. Akan diganti istri-istri yang ahli ibadah, yang taat-taat, yang qonitat, yang mutiat, begitu. Apakah yang janda atau yang perawan, gitu saudara. Diancam sama Allah. Lah ngeri istri-istri kan. Ini persoalan Nabi nih, kata Allah. Istilahnya persoalan kenubuahan, kenabian, bukan semata-mata persoalan pribadi dan keluarga. Tetapi saudara, tadi berkaitan dengan dakwah. Ya, berkaitan dengan dakwah. Tegaknya dakwah, suksesnya dakwah itu memang karena sebab apa? Karena sebab dari individunya itu dan keluarga. Dari situ mulainya. Bukan dari ceramah yang kemarin kita ada ngomong ya, bukan dari ceramah itu, bukan. Tapi dari mana? Dari apa pribadi dai-nya itu. Gitu. Dan dari keluarganya. Makanya potret dakwah itu harus apa? Harus melihat usratud dakwah itu, yaitu keluarga dakwah. Nggak bisa. Nggak, maaf nih, misalnya apa? Suaminya berdakwah, kemudian istrinya tidak mendukung dan sebagainya, istrinya urusannya dunia semata-mata, anaknya juga begitu, nggak sukses, nggak akan. Makanya diarahkan dalam konteks itu, yaitu nasihat dalam pengertian yang sangat luas, dan intinya nasihat itu bukan sekedar omong-omong, apa itu, kata-kata, bukan. Makanya tadi kebenarannya itu lillah, milik Allah, wali kitabihi, kitab Allah, wali rasulihi, dan milik rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim wa ammatihim, dan milik pemimpin-pemimpin muslim. Dan jadi kebenaran tuh begitu linier ya, terus mulai dari Allah, kitab, rasul, pemimpin-pemimpin muslim harusnya begitu ya, imam-imam, terus sampai ke yang umum. Jadi dari atas itu terus lurus gitu, harusnya tidak ada hambatan sama sekali, harusnya begitu. Nah, kitab ini mau berusaha menjelaskan itu, saudara. Katanya mau ada yang nanya ini apa namanya, tektok di tengah, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang nanya, ya nggak apa-apa sih. Tadi ayat berapa? Ayat bunyinya. Iya. Minkunna. Itu. Ya itu. Yang coba artinya biar bapak dengar. Jika dia Nabi mencarikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya yang istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Nah, itu giliran janda sama perawan dia senyum. Di lempengan itu dia senyum. Menarik ya, walaupun nggak punya tetap menarik. Kadang-kadang aneh dunia ini. Astagfirullahaladzim. Jadi itu saudara, kata talak kamu, ribut dulu, ya kan? Ngomongin itu tadi urusan kasih sayang suami terhadap istrinya. Ya kadang-kadang kan laki-laki tadi sering lupa,
Lupa itu nggak ingat. Nggak ingat itu karena lupa itu. Itu seringkali begitu. Makanya jangan sampai ini kita doa Pak. Orang kalau lagi-lagi itu cuma ada dua, bener sama ngawur. Gitu. Bener sama ngawur. Lagi-lagi kalau udah lupa ngawur, itu ngawur aja udah. Orang berarti penghasilanmu, ya dimarahin bini-bini saya kayak, ya berapa ente ngasih ke bini? Ya kita maaf jadi tukang beca, tempo-tempo dapat 10.000 sehari, tempo-tempo nggak dapat. Ya pantes lah, bininya 3, iya. Gue yang dosen aja kagak berani, ente 3 jadi. Saya bilang punya kriteria kan dimarahin minta hadisnya segala, nggak usah saya bilang. Hadisnya apa biar, terus ininya apa supaya jangan dimarahin bini. Ente kebanyakan bini. Saya bilang hadisnya bikinan saya, nggak usah pakai hadis Nabi dah, nggak kuat ente ngamalinya. Yang boleh nikah lagi cuma 3 golongan. Pertama, apa iya boleh? Apa tuh? Kan di sini dibilang jika istri kalian itu minta bayar anak kita disusui itu hukumnya wajib atau gimana? Waduh, ini pertanyaannya jauh ya dari pembahasan kita ya. Yang menyusui itu ntar aja deh ya. Soalnya ini matchingnya nanti kejauhan ya kan. Nanti matchingnya kejauhan. Masalah istri tadi. Enggak, kalau ini masalah istri tapi bukan kaitannya dengan masalah hukum. Nah, kalau hukumnya masalah tadi yang kaitannya teguran tentang halal haram. Bukan, kalau ini kejauhan itu nanti persoalan apa? Persoalan penyusuan ya antara apa? Ibu, anak, ibu sebagai istri. Ya. Nanti aja kalau dia udah nikah kayak. Oh iya, oh belum ya, ya. Ya ini terusin itu dulu. Tadi sampai mana tuh jadi saya lupa. Jadi ya. Oh iya, itu jangan sampai jadi apa ngawur itu. Karena memang itu kita harus benar-benar banyak berdoa dan minta didoain sama istri kita itu. Doainnya mah biar jangan ngawur. Malah laki-laki sering ngawur. Itu. Jadi pertama saya bilang ya bolehlah nikah, tapi yang boleh nikah boleh, bukan harus boleh itu ya. Saya bilang penguasa, raja gitu. Ya kan, pengusaha duitnya banyak kan, kemungkinan agak mendingan gitu loh menurut saya. Saya tanya, ente penguasa apa pengusaha? Bukan juga. Penguasa RT dah. Enggak juga. Enggak juga katanya. Berarti bukan termasuk golongan yang boleh, saya bilang gitu. Iya Kiai. Ya. Golongan yang kedua apa Kiai? Golongan yang kedua itu kebalikan atau yang setara dengan itu tuh penguasa itu, golongan kedua itu kelompok ulama, cendekia, ya kan, ustadz, sampai ustadz kecil, boleh dah, dosen boleh, pendidik boleh, ya apa, ngajar, guru boleh. Ente ulama bukan, bukan katanya. Kiai bukan juga, ustadz bukan, ustadz kecil bukan. Ustaz ngaji enggak juga. Ya udah. Berarti bukan termasuk yang itu, bukan. Wali bukan. Tapi wali murid kan? Iya sih, tapi bukan wali ini kayak gitu. Berarti bukan ya. Berarti bukan golongan yang kedua itu. Golongan yang kedua yang boleh tuh golongan kedua karena ustaz, dai kayak misalnya Ustaz Fauzan kan dakwah kemana-mana, bininya banyak misalnya. Saya nggak tahu bininya berapa ya. Bininya itu masih boleh lah gitu. Asal jangan ngawur aja. Itu tuh misalnya gitu ya.
Ini kok misalnya, saya juga nggak tahu, saya belum pernah nanya soalnya. Terus tinggal golongan yang ketiga dong. Yang boleh. Iya, saya bilang. Siapa? Orang ngawur, saya bilang. Jadi saya orang ngawur, ya terserah. Ente. Berarti ente orang ngawur. Ya kan golongan yang yang nikah lagi itu. Lagi pakai. Hah? Lagi. Apa? Orang besar itu cintanya tidak pernah satu. Oh gitu. Orang besar cintanya nggak pernah satu. Ya. Cintanya banyak. Gitu. Banyak atau luas gitu ya. Udah, kita terusin sini ya. Ad-dinun nasihat. Jadi tadi saudara, inti daripada ini semua ya, kebenaran, karena ini tadi kebenaran utama ya, yang ada di dalam dakwah itu antara lain pada nasihat. Maka Rasulullah menyatakan dengan lillah. Jadi lillah itu milik Allah kebenaran itu. Jadi nasihat itu kalau memang kita pengen tahu nasihat yang benar itu dari Allah itu. Wali kitabih, dari kitab Allah. Makanya kita disuruh kan baca Quran. Karena apa? Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum. Quran ini adalah tempat di mana tempat interaksi, berkomunikasi, apa aja. Tempat kongko bahasa, tempatnya kongko antara Allah dengan orang yang membaca kitab itu, membaca Al-Quran itu. Fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum, kata Rasulullah. Maka belajar di situ, min ma'dabatihi mastata'tum. Wali rasulihi, itu tadi nasihat itu dari Rasulullah. Nah, sekarang dari siapa? Sekarang diteruskan dari pewarisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Siapa para ulama? Para ulama itu yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Masya Allah, itu yang beratnya bukan main saudara. Berat. Sekarang ini ya, kalau mau lihat realitasnya tuh Masya Allah, gimana nyari ulama yang yakhsyallah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Quran itu cuma nyebut takutnya doang, nggak pinternya, karena ulama sudah pasti pinter. Kayak disebut kriterianya satu aja tuh, takut sama Allah, kagak takut sama duit, kagak takut sama bini. Ulama takut sama bini tuh nyetir tahu. Itu tadi Rasulullah aja dipengaruhi, apalagi kita manusia biasa. Makanya harus benar-benar esensi inti kebenaran itu memang datang dari Allah, bukan dari bini. Udah diketik-ketikin bini gitu, udahlah nggak apa-apa lah bang, kita kan susah dari dulu, jamaah kagak ngerti, duit kagak ada, bengket iya, miskin iya, udah cepetan ambil kesempatan, kapan lagi, gitu, saudara. Ya. Wali'immatil muslimin wa ammatihim wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdzan minan nasaihid diniyah wal wasaya al imaniyah. Makanya itu ini berkaitan dengan nasihat saudara. Artinya kitab ini kami tulis, kami karang dan kami himpun sebagai bagian dari nasihat-nasihat agama ya, dan wasiat-wasiat keimanan. Nah, kalau iman pakai wasiat, memang para nabi gitu mewasiatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Sementara kalau nasihat agama, intinya tadi adalah kebenaran yang tidak bisa dibikin dan diintervensi oleh siapapun, kecuali itu yang datang miliknya Allah, miliknya kitab Allah, miliknya Rasul Allah, dan miliknya para pemimpin muslim dan masyarakatnya. Jadi, saudara, oleh karena itu di sini diminta sedikit wa qasadna bidzalikan naf wal intifa.
kami maksudkan kitab ini disampaikan supaya apa? Kita bisa an-naf wal intifa. Dua. An-naf itu give, memberi manfaat. Kita hidup itu kalau satu tugasnya memberi, kalau nggak bisa memberi wal intifa, mengambil manfaat. Jadi disuguhin, diambil, ngasih kagak. Kalau bisa dua-duanya, memberi dan ngambil, take and give, an-naf wal intifa, wat tadzakkur wat tadzkir. Begitu juga memberi peringatan, memberi nasihat, memberi apa saja, dan atau mengambil nasihat, apakah pribadi, keluarga maupun di masyarakat. Itu saja saudara. Li anfusina wali ikhwanina minal muslimin, untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita yang muslim. Nah, kitab ini waqad ja'alnahu bi'ibaratin sahlah qaribah. Ini disampaikan dalam bentuk ungkapan yang mudah dan dekat. Tadi seperti kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa. Jadi enggak pakai perspektif ilmiah yang apa gimana gitu ya, enggak. Qaribah sahlah. Ya, wa alfadin silsatin mafhumah, dan dengan kata-kata yang halus yang bisa dipahami, hatta yufhimahul khas wal am, sehingga orang umum maupun khusus itu bisa paham. Ya, min ahlil iman wal islam, dari kelompok ahlul iman dan Islam, yaitu wasamainahu, dan kita namakan kitab ini Kitabun Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im wa ayyu'aziman naf bihi lana wa likaffati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyyun dhalik wal qadir alaih wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amin ya rabbal alamin. Itu pembahasan kita yang kedua ini, saudara. Jadi mudah-mudahan punya manfaat dan keberkahan dari pembahasan ini. Ada yang mau nyampein pertanyaan? Ya, kita santai kan, yang punya kerjaan atau apa kan, yang mau duluan ya silakan kan gitu ya. Yang nggak sampai akhir ya tidak mengapa ya. Yakfi. Cukup? Saya minta penjelasan lagi pakai masalah tadi yang dari yang linear. Kebenaran. Kebenaran linear. Mungkin itu bahasa anu aja. Jadi kebenaran itu yang intinya itu kan yang datang dari Allah, kitab, Rasul gitu urutan. Maksudnya dari situ nggak bisa kita misalnya kalaupun itu dari a'immah, para imam itu menggantungkan kepada siapa, ya kan? Kepada Rasul kepada kitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud tadi linear itu ya. Jadi lempeng terus, nggak boleh kita ngambil kebenaran itu, karena kebenaran itu kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang banyak kata dia benar ini, hidup menurut filosofinya masing-masing. Ya kan, orang hidup punya filsafatnya sendiri-sendiri. Contoh ya, saya pernah tinggal di satu tempat, di mana tempat itu dia katakan begini, bahwa apa yang dia lakukan sekarang padahal perbuatannya musyrik, itu dia bilang karena udah jadi nggak bakalan dia mau berubah. Tapi anak-anaknya katanya gini, kalau anak-anak kita katanya itu mah anak-anak sekarang katanya. Itu ada orang mengatakan gini, kalau orang dulu mah kan ini ya guru nggak sholat ya nggak apa-apa katanya. Kalau anak-anak sekarang kan harus sholat katanya. Makanya anak-anak
gue katanya, itu orang itu bilang, anak-anak gue saya suruh sholat, makanya saya bikinin musola biar dia sholat, karena dia orang sekarang katanya. Kalau kita kan orang dulu, jadi maaf ya guru, saya nggak sholat karena orang dulu gitu. Itu filsafatnya begitu. Kenapa dia ngomong begitu? Ada filsafatnya, Pak. Filsafatnya itu begini, pohon itu disebut puun. Orang Betawi pinggir. Puun itu kan masih asal, masih bahan. Ya kan? Masih bahan, masih pohon. Nah, itu kalau pohon itu ibaratnya kalau sudah ditebang kemudian dibelah-belah, itu tergantung mau dibikin apa aja. Ada yang dibikin kursi, ada yang dibikin jendela. Nah, bapak itu merasa bahwa dia udah jadi jendela, udah jadi kursi gitu loh. Ngerti gak? Jadi gak mungkin berubah. Sementara kalau anak-anaknya masih berupa puun, masih asal. Jadi tergantung siapa yang mau. Memang sih ada benernya, sama seperti itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Jadi pengaruh dari luar, dari eksternal itu merubah keadaan orang menjadi, apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung orang tuanya. Jadi kata dia, kalau anak-anak gue kan sekarang bergaulnya sama Pak Guru, ketemunya sama Pak Guru. Pak Guru kan pada sholat katanya, jadi pada ngaji, makanya saya suruh ngaji, saya suruh sholat kayak Pak Guru katanya gitu. Terus yang kemana tuh Pak Guru kalau naik pesawat ke mana katanya? Kata dia, maksudnya haji. Saya bilang, oh iya haji. Dia nggak ngerti haji. Yang pokoknya naik pesawat sana. Ntar gue siapin duitnya juga, kan gue duitnya banyak katanya gitu. Jadi seperti itu Pak, gitu. Itu tuh kebenaran itu. Jadi kebenaran yang dipahami oleh dia manusia, gitu. Tetapi ada kebenaran wahyu yang juga dia tidak pernah tahu dari mana, tapi ada di dalam pikiran dia. Melihat apa? Realitas, saudara. Nah, dalam konteks ini tadi yang dipertanyakan, itu kebenaran memang kalau kita orang beriman yang datang miliknya Allah, milik kitab, miliknya Rasul Allah, ya. Yang milik kitab Allah, miliknya Rasul Allah, miliknya para pemimpin-pemimpin yang bergantung dengan tadi Allah, kitab dan Rasulnya. Dan juga kebenaran yang dimiliki oleh kebenaran umum, tapi didasarkan pada kebenaran Allah, kitab Allah dan Rasul Allah. Gitu. Itu yang disebut tadi lempeng, linier. Kayak orang sekarang kalau jadi dosen, jadi guru, linier pendidikannya, nggak boleh sono sini. Nggak tahu sekarang udah berubah apa enggak. Jadi kalau kita mau profesor itu harus linier. Hanya di S1 ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi, baru nanti dapat profesor. Nah, begitu linier, ya. Lempeng. Gitu saudara. Udah, ada lagi? Kalau nggak ada sudah. Kita tutup pengajian kita. Sudah jam 7 kurang dikit. Ya kurang seperempat ya. Alhamdulillah. Nikmat juga ya begini ya. Mudah-mudahan manfaat berkah buat kita semuanya. Istiqomah dalam menjalankan niatnya lillah, ikhlas karena Allah, sehingga keberkahannya, ridha dari Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bi'ilmin yanfa'una. Nawwir qulubana wa hassil maqasidana bil khair. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
اللهم افتح لنا فتوح العارفين، بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وجماعتنا هادي برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وجماعتنا هادي وذرياتنا وأهلنا وطلابنا وأساتذتنا من عبادك الصالحين والقانتين قانتا مطيعا ومن عبادك الشاكر من عبادك الخاشعين خاشعا من مطيع مطيعا ذاكرنا الله والذاكرات من عبادك المخلصين من عبادك المحسنين ومن أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الكريم من حملة القرآن الكريم ومن العلماء العاملين المخلصين العلامة المجاهدين في سبيل الله ومن أهل الجنة النعيم بغير السابق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.